Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa'lam lan warwa sira warwa anna min anwa'iha ing temen setuhune iku setengah saking pira-pira warnane riddah. Apa ayak zima yen to nejo sapa mukallafun mukallaf mukhtarun kang den pilih ala kufri ing ngatasé kafir fi zamane ing dalam zaman qaribin kang parek au baidin utawa kang adoh. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya macam-macamnya riddah atau murtad itu ketika seorang mukallaf itu menyengaja tanpa ada paksaan dia memilih untuk menjadi kafir dalam waktu yang dekat ataupun waktu yang jauh. Mukallaf itu adalah seseorang yang beragama Islam, baligh dan memiliki akal. Itu namanya mukallaf. Aw yataraddada utawa mider-mider sapa mukallafun fihi ing dalam kufur, aw yu'alliquhu utawa gantungake sapa mukallafu ing kufur bilisan kelawan nganggo lisan awil qalbi utawa kelawan nganggo ati. Ala syai'in ing ngatasi sewiji-wiji walau muhalan lan senajan iku muhal anane aklian kang bangsa akal fayak furu mongko dadi kafir sapa mukallafun halan ing dalem saknalika. Selanjutnya seorang mukallaf ini dia bingung, dia kebingungan atau dia menggantungkan dengan lisannya atau dengan hatinya, dia ingin kafir atau tidak, dia kafir atau tidak. Maka orang seperti ini bisa dikatakan sebagai kategori orang yang kafir dengan seketika. Walaupun secara muhal aklian itu misalnya di tempat ini kalau ada motor, kalau ada sepur, kalau ada kapal yang jatuh pada saat ini juga, maka saya akan menjadi orang yang kafir. Itu kan mohal, secara akal kan nggak mungkin. Karena kan saya ngaji di sini kan tidak ada ratan gede, tidak ada rel sepur, dan tidak ada pesawat yang lewat. Tapi dia berkata, kalau hari ini ada kapal yang jatuh saat ini juga di depan saya, mungkin semacam itu namanya mohal akli. Maka saya akan menjadi orang yang kafir. Nah, maka ketika bilang seperti ini saja, dia sudah tergolong sebagai orang yang kafir. Au ya'taqida utawa nekotake sapa mukallaf ma ing perkara yujibuhu kang majibake apa mahu ing kufur, au yaf'alahu utawa agawe sapa mukallaf hu ing ma, au yatalafadhu utawa nglafatake sapa mukallaf bima kelawan ucapan ya dulu kang nuduhake apa ma alaihi ing atase kufur. Ma itiqadin ing dalem sertane nekotake, au inadin utawa angas, au istihzain utawa geguyu. Contone ka ayak takida kaya yen to nekotake sapa mukallaf, nekotake kidamal alami ing dingine alam, awir rohi utawa roh, aw hudu sisoni utawa anyar tekone zat kang agawe. Selanjutnya seorang mukallaf ini meyakini bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat wajib. Jadi misal Allah itu tidak wujud, maka orang yang memiliki pemahaman semacam ini dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang kafir. Dia melafatkan Allah niku tidak punya sifat wujud, tidak punya sifat qidam. Walaupun dia mengucapkannya dengan yakin ataupun dengan guyon ataupun dengan bercanda ataupun dengan nada emosi atau lagi marah, maka bisa dikatakan dia itu seorang kafir. Seperti contohnya dia meyakini bahwasanya ayak taqida qidamal alami. Dia meyakini bahwa alam ini yang pertama kali ada. Jadi yang ada itu bukan Allah tapi alam. Padahal ketika alam ini ada berarti ada yang mengadakan alam ini. Dia melalaikan itu. Awir rohi atau dia itu meyakini bahwasanya roh itu yang pertama kali ada. Maka orang yang seperti ini dia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang riddah atau orang yang kufur.
Au hudus soni'i, atau dia meyakini bahwasanya alam ini Allah itu adalah kudus. Jadi Allah itu sifatnya baru datang. Jadi Allah itu baru kemarin ada, tidak dingin tanpa kawitan, mboten. Jadi Allah baru ada. Dia memiliki keyakinan semacam itu walaupun dengan bercanda ataupun hanya dengan mungkin emosi atau bercanda, sudah bisa dikatakan sebagai orang yang kafir atau riddah. Au yanfi utawa nafeake sapa mukalaf ma ing perkara utawa ing sifat huwa kang utawi ma iku sabitun kang tetep lillahi kedue kagungane Gusti Allah taala halimur sin Allah bilisma iklan kesepakatane ulama kal ilmi kos padane sifat ilmu wal kudrati lan sifat kuwasa. Nah, ini seperti halnya dia menafikan bahwasanya Allah itu memiliki sifat sebagaimana yang sudah disepakati oleh para ulama, memiliki sifat ilm. Sifat ngudane nih Allah Maha Tahu, sifat kudroh, sifat kuwasa, Allah Maha Kuasa. Dia mengingkari kalau Allah memiliki sifat itu, maka semacam itu sudah kategori sebagai orang yang riddah atau orang yang murtad. Ayus bita utawa netepake sapa mukallaf ma ing perkara huwa kang utawi ma iku manfi den nafiake anhu saing Gusti Allah bil ijma iklan kesepakatane ulama kalau nika sepadane werna. Atau kemudian dia itu menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki jisim yang bisa dia gambarkan. Jadi dia itu menganggap Allah mungkin warnanya hijau atau warnanya putih. Maka yang semacam ini dia sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang riddah atau orang yang kafir, karena Allah itu tidak bisa disifati. Tidak bisa disifati. Misal ada ayat mutasyabihat yang menyatakan yadullahi fauqa aidihim. Ya. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Nah, maka dimaknai tangan, nah itu tidak bisa. Jadi yad itu ya yad. Mungkin bisa dimaknai kekuasaan Allah. Nah, itu kekuasaan itu di atas kekuasaannya makhluk. Nah, itu bisa dimaknai semacam itu, tapi tidak bisa dimaknai bahwasanya itu sebuah tangan. Yadun itu saya bahasakan tangan, tidak bisa dimaknai kalau itu tangan sebagaimana tangan manusia kita atau tangannya hewan atau tangannya apa. Tidak bisa semacam itu. Au ya'taqida utawa nekotake sapa mukallaf wujub ghairi wajibin ing wajibe liyane perkara kang wajib. Dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, misal semacam itu. Jadi dia meyakini bahwasanya kewajiban yang sudah semestinya dijalankan oleh seorang muslim, seorang yang beragama Islam, dia menganggapnya itu tidak wajib. Seperti contoh kasolaten kos padane sholat sadisaten kang nomor 6. Dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak 5 waktu, tapi ada 6 waktu. Itu sudah bisa dikatakan sebagai seorang yang riddah atau murtad. Wa shaumi ghairi Ramadan, lan meyakini ada puasa yang wajib selainnya bulan Ramadan, itu juga riddah murtad. Au yasyuka utawa mamang sapa mukallaf fi takfiril Yahudi ing dalem ngarani kafire wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Atau dia itu mamang atau ragu untuk mengatakan bahwa orang Yahudi atau Nasrani itu adalah orang yang kafir. Jadi mamang saja atau ragu itu sudah termasuk riddah. Apabila mamang dan ragunya itu dalam hal mengatakan kalau orang Yahudi atau orang Nasrani itu adalah kafir. Waka ayas judalan koyo yento sujud lima khlukin maling makhluk kaso namen kos padane berhala wasyamsin lan srengenge. Seperti contoh seseorang mukallaf yang sujud kepada makhluk itu juga riddah murtad, karena itu sudah jelas. Kaso namen kos padane seperti hanya berhala. Wasyamsin lan sujud kepada matahari. Jadi zaman dahulu, zaman Jepang, saya teringat dawuhnya guru saya ya, Simbah Yai Asnawi Kudus. Beliau pernah dawuh bahwasanya di zaman Jepang dulu itu kalau ada srengenge metu, srengenge keluar,
itu rakyat jelata itu disuruh menyembah sambil bungkuk menyembah matahari terbit dari timur. Karena kalau nggak nyembah niku digepuki kali orang Jepang, dipukul kali orang Jepang. Akhirnya nyembahnya karena paksaan. Nah itu dulu ada semacam itu. Karena orang Jepang itu hakikatnya adalah menyembah setan atau iblis. Wakila ketika matahari terbit terus disembah itu iblis itu keluar dari sela-sela antara matahari terbit itu tadi. Jadi hakikatnya adalah menyembah setan atau menyembah iblis. Au yamsya utawa lumaku sapa mukalaf ilal kana isi tumuju maring pira-pira gereja ma'a ahliha ing dalem sertane ahline kanais bizayihim kelawan pepaese utawa klambine ahlihim bayane minazana niri saking pira-pira zunar niku jubahe pastor wetenge niku disabuki kuning atau putih. Jadi jubahnya pastor terus perutnya itu ada sabuknya, itu namanya zunar. Wa ghairi halan liyane zananir auyul qiya utawa buang sapa mukalaf warokotan ing kertas iku fiha tetep ing dalem warokoh syai'un utawi suwiji-wiji minal Qur'an kantep saking Al-Qur'an au ilmu syar'i utawa ilmu syar'i au ismillah utawa asmane Gusti Allah au ismin nabi utawa asmane Kanjeng Nabi au malakin utawa asmane malaikat fi mustaqdarin ing dalem panggonan kang jember walau tahiran lan senajan iku suci ananen kabuzagin kaya sepadane itu au mikhatin utawa umbel. Terus selanjutnya seseorang ini bisa dikatakan riddah jika dia berjalan dengan seseorang ahli kanais. Jadi seseorang yang mau beribadah ke gereja, misal kita punya teman, terus kita jalan bareng, lalu kita menuju ke gerejanya mereka dan kita memakai pakaian yang sama dengan pakaian mereka, yaitu zunar tadi, jubah yang ada sabuknya di perutnya, sabuk hitam atau kuning itu tadi. Itu berarti kita serupa dengan mereka, maka kita bisa dikatakan sebagai seorang ya riddah. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai semacam itu ya. Cukup menghormati saja secukupnya. Atau seseorang mukalaf itu tadi membuang kertas, yang mana kertas itu isinya adalah mungkin sebagian dari Al-Quran, sobean Al-Quran, terus diuntel-untel, terus dibuang. Atau ada sobean ilmu syar'i, seperti hanya kitab, mungkin kitab yang saya baca, Irsyadul Ibad, itu terus dibuang. Atau ada asmanya Allah, atau ada asmanya Nabi, atau ada namanya malaikat, dibuang di tempat-tempat yang jember, tempat-tempat yang kotor, dibuang di tempat sampah, dibuang di tempat sembarangan, tempat-tempat yang tidak terhormat. Walaupun itu suci, kabuzagin seperti hanya itu idu ya, idu itu kita buang itu ya, buang ludah itu. Mungkin kita setelah tempatnya buang ludah, kita buang ludah, setelah buang ludah kita tutupi dengan sobekan Al-Quran. Maka itu kita sudah termasuk riddah. Au mikhotin utawa umbel. Terus kita setelah kita sisi itu ya, umbel itu ya, ingus kita, terus kemudian kita gunakan Al-Quran sebagai tisunya atau apa gitu ya. Itu namanya kita sudah riddah, itu kita menghina Al-Quran. Jadi semoga kita bisa terhindar dari itu semua. Kita sambung besok lagi. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.